Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today we're going to learn about song identification. Hari ini kita akan mempelajari tentang song identification atau identifikasi lagu. First we're talking about the definition. Pertama-tama, apa sih lagu itu? Lagu adalah karya seni nada atau suara dalam suatu urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan karya musik yang mengandung kesatuan dan kesinambungan. So, lagu itu adalah karya seni. Karya seni di sini terbuat dari beberapa kombinasi yang mengkombinasikan nada dan suara sehingga menghasilkan sebuah karya musik yang mengandung kesatuan dan kesinambungan. Berbeda dengan karya seni lain yang bisa kita lihat wujudnya, yang kita bisa buat dengan alat-alat yang bisa kita pegang. Nah, lagu ini adalah lebih condong kepada sebuah pemikiran, jadi dibuatnya itu melalui pemikiran dan berawal dari puisi mungkin atau berawal dari sebuah teks yang kemudian kita kombinasikan dengan nada-nada begitu. Kemudian apa sih fungsi dari lagu tersebut? Apa social functionnya? To express feeling and idea, untuk mengekspresikan rasa dan ide. To criticize the social, environmental, and political issues, atau untuk mengkritik sosial, lingkungan, atau masalah-masalah politik. And then to entertain the listeners, untuk menghibur pendengar. To teach moral value, untuk mengajarkan sebuah moral, pesan moral. To express personal feeling and cultural values, untuk mengekspresikan perasaan pribadi dan atau budaya, nilai-nilai kebudayaan. To provide a way of managing the relationship between our public and private emotional life. Untuk menyediakan cara-cara untuk memanage atau mengatur hubungan antara masyarakat dan pribadi secara emosional. Kemudian to have an emotional connection that just can't be experienced in any other way. Dan lagu ini juga merupakan satu cara untuk mengekspresikan emotional connection, hubungan emosional kita yang tidak bisa dijelaskan atau kita utarakan dengan cara-cara yang lain. Jadi memang mengutarakan perasaan menggunakan lagu ini memiliki kesan tersendiri. So, and then the generic structure. Kita lihat dari struktur umum lagu ini ada beberapa. Yang pertama ada intro. Intro ini merupakan bagian awal lagu. Biasanya belum terdengar suara penyanyi, jadi hanya instrumennya saja. Kemudian verse, yaitu bait pengantar ke chorus. Kemudian chorus, bagian inti dari lagu, biasanya yang paling mudah diingat. Kemudian refrain, bagian peralihan dari verse ke chorus. Kemudian bridge, bagian penghubung chorus ke chorus selanjutnya. Kemudian coda, penutup lagu. Beberapa fitur bahasa yang ada di lagu antara lain imagery. Imagery ini adalah citra. Citra adalah bahasa yang digunakan oleh penyair, novelis, dan penulis lain untuk membuat gambar di benak pembaca. Mencakup bahasa kiasan dan metaforis untuk meningkatkan pengalaman membaca melalui indera mereka. Jadi imagery ini menggunakan kata-kata sensorik sehingga bisa membuat pembaca atau pendengar bisa mengimajinasikan secara gambar atau kita bisa membayangkan bentuknya sesuai dengan namanya imagery. Kemudian rhythm. Rhythm adalah pola gerakan atau suara yang kuat, teratur, dan berulang. Ritme digunakan untuk menciptakan mood. Kemudian ada figure of speech.
Figure of speech ini adalah majas-majas yang digunakan di dalam lirik. Antara lain ada metafora, simile, hiperbola, personifikasi, dan aliterasi. Kita bahas satu persatu. Metafor atau metafora, sekilas memang kedua hal yang dibandingkan itu tidak berkaitan, tetapi sebenarnya ada kesamaan antara dua hal tersebut. Seperti time is a thief or her hair was silk. Her hair was silk ini artinya rambut dia adalah sutra. Padahal kalau kita lihat rambut dan sutra itu dua hal yang berbeda. Tetapi mengapa dia bilang her hair was silk, rambut dia adalah sutra? Mungkin karena ada kesamaan kilaunya atau lembutnya. Sama-sama berkilau, sama-sama lembut. Dan kemudian ada alliteration. Alliteration ini adalah pengulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata. Contohnya, Peter Parker picked a pack of pens punctually. Nah, kita bisa lihat awalan P di setiap kata, ini yang membuat dia disebut dengan alliteration. Peter Parker picked a pack of pens punctually. Kemudian ada hyperbole. Hiperbola adalah suatu hal digambarkan secara berlebihan. Terkadang menggelitik karena terlalu berlebihan. Jadi mungkin lebih mudahnya kita menyebutnya lebay. Contohnya, the math homework took me 8 million years to finish. PR matematika itu membuat saya mengerjakannya selama 8 juta tahun. Jadi dia bilang kalau dia butuh 8 juta tahun untuk mengerjakan PR matematikanya. Padahal dalam kenyataannya tidak akan mungkin sampai selama itu. Nah, itu artinya dia melebih-lebihkan. Kemudian personification. Personification adalah ketika objek yang bukan manusia memiliki kemampuan seperti manusia atau dikiaskan seperti manusia. Contohnya, the wind whisper. Angin itu berbisik. Berbisik di sini adalah kata kerja yang biasa kita gunakan kepada manusia. Jadi yang berbisik itu biasanya manusia. Tetapi di sini angin di sini dibilang berbisik karena dia seperti membisikkan sesuatu. Nah, di sini jika kita memberikan kiasan seperti manusia pada benda yang bukan manusia, bisa disebut dengan personification. Kemudian ada simile, yaitu suatu hal digambarkan dengan hal yang mirip dengan menggunakan kata like atau as. Jadi mungkin ini mirip dengan metafor, tetapi ciri-cirinya yang bisa membedakan dia dengan metafor adalah simile pasti menggunakan kata like atau as. Jadi dia dengan terang-terangan menyebutkan seperti ini, my love is like a red rose. Jadi my love is like a red rose ini artinya cinta saya itu seperti mawar merah. Nah, like di sini yang membedakan dia dengan metafor. Kalau metafor itu biasa menggunakan her hair was silk atau dia mengatakan sesuatu adalah sesuatu. Nah, adalah dan seperti ini yang membedakan antara metafor dan simile. Metafor menggunakan kata adalah, simile menggunakan kata seperti. Seperti itu. Nah, apakah kalian sudah paham materi tadi? Kalau belum paham, silahkan putar kembali videonya. Bisa kalian mundurkan lagi ke tempat di mana kalian merasa kalian belum paham. Kemudian, jika kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di slide ini. Ini adalah lirik lagu dari Taylor Swift yang berjudul Speak Now. Kemudian kalian bisa selanjutnya ada latihan soal yang diambil dari lirik tersebut. Jadi, soal-soal ini berdasarkan lirik yang ada di lagu Speak Now by Taylor Swift. Kalian bisa kerjakan, kemudian bisa dikumpulkan. Okay? Thank you for watching my video. Terima kasih sudah menonton. Thank you for listening. Thank you for taking the notes. And I hope you guys understand it well. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.